Listen. Enggak kok, gue gak ada apa-apa sama dia. Kita cuma temenan aja. Tapi dia orang pertama yang kamu telepon kalau lagi sedih. Dan dia juga paling tahu kebiasaan aneh kamu. Dan dia juga yang paling bikin kamu nyaman. Terus muncul pertanyaan klasik. Can men and women really just be friends? You know where I'm going with this, right? We're gonna talk about When Harry Met Sally. To be honest, I hated this trope before I got married. Hai Silly Goose, kalau ini pertama kalinya kamu dengerin Silly Meet Cute, this is our Meet Cute, and I'm Jemima. Welcome to our podcast, di mana kita akan ngebahas tentang rom-com, romance movies, or series yang bukan cuman love delulu, tapi could be our selulu. Karena di sini kita akan bahas gimana efeknya dalam kehidupan kita. Kalau misalnya juga apa sih yang kita bisa pelajarin dari karakter-karakternya atau mungkin dari situasinya. Kalaupun gak ada yang dipelajarin, it's okay, it's totally fine. We can always have them as a comfort watch. Right? Am I right or am I right? Yes, kalau biasanya kalau di social media kita kontennya lebih pendek. Nah kali ini kontennya lebih panjang gitu kan. Jangan lupa follow, of course, at Seen It Loved It. Nah, kita mau bahas tentang film When Harry Met Sally. This is a classic one. Okay, disclaimer. I love Nora Ephron and her movies. She's like one of my favorites female directors. I just love her so much. She's so iconic. I love it. Okay, she is on my Mount Rushmore of rom-com queens. Even though she did not act, tapi she created this whole ecosystem of rom-coms. Don't you think? I just love it. You've Got Mail, it's my favorite. Fun fact, dialog ikoniknya Harry yang pas dia menyatakan perasaannya kepada Sally itu bukan cuma dari karakter Harry aja, tapi juga terinspirasi dari pengalaman pribadinya Nora Ephron. Film ini ikonik banget ya. Ini tuh emang salah satu friends to lovers trope mother, you know. Kayak semua tuh ini tuh jadi kiblatnya friends to lovers trope movies gitu. Mulai dari Just Friends, A Lot Like Love, series New Girl, Friends, Hello, dan yang paling baru People We Meet on Vacation. Ini tuh salah satu kiblatnya gitu ya. Bukan salah satu, I think this is the kiblat. And the list goes on. Sebenarnya bukan cuman friends to lovers trope, tapi juga ada high maintenance girlfriend. And according to online newspaper, the AV Club, you can find traces of When Harry Met Sally DNA in virtually every rom-com that's been made since. That is so true. Nah, di When Harry Met Sally ini, kita tuh ngikutin perjalanan Harry and Sally selama bertahun-tahun gitu ya. Mereka tuh pertama kali ketemu di road trip dari Chicago ke New York. Dan dari awal, udah kelihatan tuh mereka sebenarnya beda banget. Such different people gitu loh. Ada satu scene yang penting banget dan ini menurut aku sebagai guide sepanjang film gitu kan. Harry bilang dengan santai kalau cowok dan cewek tuh gak bisa temenan. Karena the sex part always gets in the way. Sally langsung kayak, nope, disagreed. Ini pas banget ya, karena menurut riset dari Blasky-Richek di tahun 2012, Journal of Social and Personal Relationship, men itu lebih sering merasa tertarik ke teman perempuan. Nah, jadi lebih sering overestimate kalau perasaannya itu mutual. Nah, kalau women lebih jarang tertarik. Nah, cenderung melihat attraction sebagai masalah dalam friendship. Makanya pas banget ya kalau ini yang ngomong duluan adalah Harry, karena dia sebagai man merasa seperti itu. Fast forward beberapa tahun ke depan, mereka ketemu lagi di pesawat, masih awkward, masih beda pandangan. Sampai akhirnya mereka tuh benar-benar jadi teman ketika hidup mereka tuh lagi sama-sama quote unquote hancur gitu ya. Harry lagi cerai, terus Sally juga baru putus. Mereka tuh benar-benar vulnerable dan benar-benar lagi di kehidupan mereka yang bukan sesungguhnya juga sih, tapi emang lagi hancur-hancurnya gitu kan. Nah dari situ kita mulai lihat mereka bangun friendship yang real banget, spend waktu bareng, mereka teleponan tiap malam sambil nonton filmnya masing-masing, terus mereka hangout, makan bareng, and of course that Deli iconic scene. Oh, fun fact, banyak yang nggak tahu ya. Well, mungkin udah banyak juga yang tahu yang that old lady that said I'll have what she's having. Itu adalah ibu dari sutradaranya Rob Reiner.
kita masuk ke relate to daily life ya, dengan beberapa scenes yang ada di When Harry Met Sally. Kenapa friendship to lovers trope itu masuk akal banget? Ini ada artikel Can Men and Women Be Just Friends dari Scientific American. Attraction dalam friendship itu common, tapi nggak universal. Hanya sekitar 14% benar-benar ingin jadi pasangan. Nah 50% ya hanya merasa tertarik di beberapa poin tertentu aja. Nah ini insight penting ya, friendship doesn't mean it free of attraction. Nah tapi attraction nggak harus selalu jadi relationship. Jadi walaupun saling naksir ya nggak berarti bisa jadi sebuah hubungan yang baru gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya, yang bikin Harry and Sally deket itu bukan momen besar, tapi hal-hal kecil yang konsisten. Nah contoh yang paling relatable lah, scene mereka teleponan sambil nonton film masing-masing di rumah gitu ya. Ini nggak ada yang romantis secara dramatis gitu ya, saying it spending their time under the rain. Enggak. Tapi itu terasa intimate banget gitu loh. Mereka di space mereka masing-masing tapi bareng. Dan ini itu real life banget gitu. Kita sering melewati itu ya. Karena di kehidupan sehari-hari kedekatan itu tuh kebangun dari hal-hal kecil. Misalnya ngomong random setiap hari gitu kan, sharing hal receh, terus ya jadi safe space satu sama lain. Nah itu yang ngebuat, yang nge-build relationship itu. Ada juga ya scene dimana Sally tuh nangis breakdown karena mantannya mau nikah. Nah dia nangis, siapa orang pertama yang dia telepon? Harry. Dan Harry tuh langsung datang ke apartemennya. Dan ini penting banget scene ini karena di titik itu Harry udah bukan sekedar teman aja, bukan sekedar teman nongkrong atau teman hangout aja, tapi jadi emotional support. Dan ini sering nih kejadian di real life. Do you realize it guys? Kadang kita nggak sadar ya, kita tuh udah emotionally attached sama seseorang tapi masih nge-labelin quote unquote cuma teman gitu kan. Nah ini ada penelitian juga dari Stinson di tahun 2021, Social Psychological and Personality Science. Dibilang 66% sampai 70% relationship dimulai dari friendship. Friends to lovers itu bukan pengecualian, tapi justru mayoritas. Banyak banget loh, 70%. Nah, terus based on psychology today, 70% hubungan romantis dimulai dari teman. Dan 18% yang dari awal emang niat romantis. No. Jadi emang gitu ya, banyak hubungan yang tidak direncanakan untuk jadi cinta. Nah itulah kenapa friendship to lovers trope rame banget gitu kan. Karena emang it's unexpected sometimes. Karena rasa sayangnya bisa mendadak tumbuh dari hal-hal kecil, rutinitas. Pertanyaan berikutnya, is this settling? Karena ada dua cara ya melihat ending dari When Harry Met Sally. Versi pertama, ini cerita tentang soulmate yang terlambat sadar. Atau versi kedua, cerita dua orang yang kesepian akhirnya together karena takut kesendirian. Nah filmnya sendiri sengaja ambigu gitu ya sebenarnya. Karena timing mereka jadi pasangan itu terjadi setelah mereka melewati relationship yang gagal. Mereka makin dewasa dan hidup yang gak seideal waktu umur 20-an lagi kan. Jadi pertanyaannya, apakah Sally benar-benar jatuh cinta sama Harry atau Harry cuma terasa paling aman? What do you think guys? That's gonna be a hard question. Tapi I would love to read your comments. Tulis di kolom komen. I would love to hear that. Now let's talk about why they work. Ini kita balance dengan scenes-nya, dengan bukti-bukti scene yang ada. Pertama, kenapa Harry and Sally akhirnya berhasil? Pertama, mereka grow. Ditunjukkan lewat waktu dan pengalaman. Film ini literally nunjukin perjalanan bertahun-tahun. Di awal, Harry itu cynical banget tentang relationship. Tapi setelah dia cerai, kita lihat tuh sisi dia yang lebih vulnerable, lebih kayak terbuka. Nah, Sally juga yang awalnya percaya semua harus perfect, akhirnya ngalamin heartbreak. Nah, scene penting ya, waktu Sally nangis karena mantannya nikah, dia tuh bilang, I'm gonna be 40 someday, and I don't wanna be 40 and alone. Itu real fear. Dan dari situ kita lihat dia tuh kayak berubah, lebih jujur sama dirinya sendiri, lebih jujur sama Harry, dan kayak, that's a big turning point. Nah, alasan kedua, mereka jujur, even when it ruined things. Ingat gak sih ada status scene yang pas ya scene ini menyambung dari Sally nangis karena mantannya mau nikah, Harry datang dan akhirnya mereka slept together. Dan bukannya jadi romantis tapi awkward. Do you remember that scene? I find it funny because kayak mereka tuh jadi kayak awkward dan saling ngejauh dari satu sama lain. Ini penting ya karena film ini tuh gak sugarcoat transisi kehidupan dari friendship ke romance. Ada confusion, ada fear. That is true. It feels like you lose your best friend kan kalau udah something happen gitu, kayak there's a chance you lose them as your friend. Banyak friendship in real life yang rusak, quote unquote, karena crossing that line. Mungkin gak harus sampai having sex gitu ya, tapi baru jujur ngomong bilang aku suka aja bisa jadi awkward gitu. Tapi yang bikin mereka works adalah akhirnya mereka confronted. They talked about it.
They communicate it, and I think that's what we can learn from them. Ketiga, mereka genuinely like each other. Ini ditunjukin dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Makanya kayak ada hal-hal kecil itu yang menjadi bumbu atau menjadi nice touch in their relationship. Ini kelihatan ya dari scene-scene kecilnya ya. Harry tuh hafal cara Sally pesen makanan, super spesifik. Oh, fun fact, sebenarnya kebiasaan Sally ini adalah kebiasaannya Meg Ryan juga loh. I just find it funny. It's like they are their characters, but not really. It's just a sprinkle of it. Pas mereka jalan bareng di Central Park, ngobrol santai aja tanpa agenda. Mereka cuman hangout, cerita randomly, dan jalan bareng gitu. That's it. Mereka juga bisa debat hal random, tapi tetap enjoy each other company. Dan ini yang paling kuat ya. Harry sadar kalau dia cinta Sally bukan karena satu momen besar, tapi karena hal-hal kecil. Itu yang dibilang kan di iconic lines-nya Harry di ending. Di scene New Year's Eve ya, dia bilang kalau Harry tuh suka cara Sally pesen sandwich, cara dia kedinginan di suhu 71 derajat Fahrenheit, dan cara dia butuh waktu lama buat pesan makanan. Ini tuh hal-hal kecil, hal-hal yang cuman kamu notice kalau kamu benar kenal seseorang itu. Dan kenapa? Karena itu bukan tentang perfect love, tapi about noticing the little details. Another fun fact, tadinya tuh ending speech Harry tuh hampir beda, tapi diubah biar lebih romantis. And thank God they did, because it was so sweet and so lovely. Karena dibilang ya, speech ini ya sering dianggap sebagai salah satu romantic monologue terbaik di sepanjang sejarah romcom. Agreed. Ditambah ya ada studi dari Vandergrift, relationship yang punya foundation friendship itu lebih tinggi love, commitment, satisfaction. Dan breakup risknya itu lebih rendah. Nah, friendship itu jadi buffer untuk relationship karena mereka udah temenan gitu kan. Riset dari Tech Science 2025 bilang kualitas hubungan itu dipengaruhi oleh emotional needs fulfillment, kedekatan sebelum pacaran, dan semakin fulfilling friendship, semakin kuat juga relationshipnya. This is so lovely. So yeah, this movie doesn't give you a black and white answer, tapi dia nunjukin satu hal, kalau friendship yang kuat bisa jadi foundation cinta yang sangat dalam. Bukan karena dramanya yang besar gitu, tapi karena koneksinya yang real. Dan mungkin di kehidupan nyata kita juga bisa kayak gitu. Kadang cinta terbaik bukan datang tiba-tiba, tapi yang tumbuh pelan-pelan dari seseorang yang udah lama ada. So this is actually the real version and happy endingnya Ruin the Friendship-nya Taylor Swift. Don't you think? Yeah, they ruined the friendship, but it's all worth it. Kalau kamu sekarang lagi punya teman yang terasa beda, mungkin bukan soal harus atau enggak, tapi soal apakah kamu siap menghadapi kemungkinan bahwa hubungan pertemanan itu bisa jadi sesuatu yang lebih. That's your question and your answer too. So there you go, Silly Goose. That's an episode from our Silly Meet Cute for today. Thank you so much for listening. Hope to see you soon on our next Meet Cute. Dan jangan lupa untuk follow @SeenItLovedIt for shorter content. Thank you.